fokus dari kepala daerah yang baru untuk bisa menghadirkan transportasi publik yang memadai, yang terintegrasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini kita berkesempatan untuk mencoba mengulik sedikit tentang Komisi 2 bersama dengan narasumber kita yang ganteng ini, luar biasa, dan soleh yang pasti ya kan, karena dari fraksi PKS ini Bang Andika Dirgantara. Selamat pagi Bang Dika. Pagi menjelang siang ya. Hari ini telusur parlamentaria kita mencoba untuk membuka sedikit mengenai atau bahkan mengulik ya apa nih yang sedang hype atau sedang dibahas oleh Komisi 2. Ruang parlamentaria ini mungkin akan terdengar sedikit mungkin akan sedikit membosankan mungkin, tapi ya kita coba pandu karena Komisi 2 ini tugasnya memang banyak terkait infrastruktur ya Bang ya. Yes. Oke Bang, selanjutnya silakan memperkenalkan diri Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang belum kenal saja, nama saya Andika Dirgantara, anggota DPRD dari fraksi PKS. Saat ini ditugaskan untuk duduk di Komisi 2, ya. Juga duduk di Bapemberda dan Badan Musyawarah. Ya. Siang hari ini Bang Diki mau bicara tentang Komisi 2. Ya, mudah-mudahan sih banyak hal yang bisa kita diskusikan. Ya. Komisi 2 ini bicara tentang infrastruktur, ya, pembangunan, ya. Mitranya diantaranya ada DPMSDA, Bina Marga dan Sumber Daya Air, kemudian juga ada Perkimtan, Distaru, juga ada Dishub, ya. Ada LH, lingkungan hidup. Isu yang lagi menarik ya saat ini, bukan menarik ya, tapi memang sesuatu yang urgen itu bicara tentang masalah sampah. Ya. Kita lagi dalam penataan pengelolaan sampah, ya. Dari open dumping menjadi sanitary landfill, dan bahkan ini kan kita lagi penjajakan KPBU untuk menjadikan PSEL. Pembangkit sampah energi listrik. Tapi memang tahapan masih KPBU. Ya, KPBU itu pemerintah kota bekerjasama dengan pemerintah pusat, ya, untuk kemudian sama-sama melakukan kajian. Nanti masalah pembiayaan dan lain sebagainya itu juga akan dibantu oleh pusat. Ya. Ada bantuan ya Bang? Ya, ini juga adalah skema yang baru ya, KPBU ini skema yang baru. Kerjasama pengelolaan badan usaha kalau masalah KPBU ini, ya yang tengah berlangsung adalah tentang PSEL. Ya. Ada juga kita bicara tentang kemarin baru masuk dari warga itu adalah tentang banyaknya bangunan gedung yang mangkrak, apartemen, ya. Jadi apartemen atau calon mall gitu Bang? Macam-macam ya. Kebanyakan gedung bertingkat lah ya. Kita kan lihat ada di yang paling lama tuh kan yang dekat lampu merah Pekayon, ya, yang pinggir kali. Kemudian ada juga bangunan di seberang apartemen Taman Iswara, ya, di Cutmutias itu. Iya betul. Ada juga bangunan Iswara juga belum jadi ya Bang? Izin? Iya. Belum beroperasi? Belum beroperasi. Selesai juga kayaknya. Seberangnya itu. Kemudian ada juga bangunan bertingkat di Kalimalang. Betul Bang, ya, arah depan Lagun. Ya, sejajar dengan Lagun arah gedung DPD PKS. Iya betul. Ada juga bangunan-bangunan calon apartemen di sekitaran Cikunir, Jatibening. Iya. Ini kita memang lagi kaji bagaimana kita bisa mensikapi tentang bangunan mangkrak ini. Ya. Itu topik yang menarik itu Bang. Topik yang menarik. Apakah kita sudah ada perdanya atau kemudian bagaimana kita bisa mendorong bangunan mangkrak? Ya. Siap.
kalau developer sudah nggak sanggup, bagaimana gitu? Ya, ini di luar urusan developer dengan customer ya. Ya, Karena kan developer juga punya janji transaksi dengan bisnis customer. ya. Tapi di luar itu kalau dari sisi Komisi 2 itu kan kita bicara masalah tata ruang, estetika dan tata ruang. Ya. Kalau emang mangkrak, developer nggak sanggup, ya apakah kemudian kita bisa berdayakan untuk hal yang lain ya, dari sisi kota, ya bukan berarti mengambil alih, tapi kita memberdayakan. Dan tidak sedikit juga adalah tanah-tanah terlantar dalam tanda kutip ya. Yang kebanyakan akhirnya tanah ini, contoh kasus di dapil saya, itu kemudian jadi tempat buangan sampah. Ya. Ada tanah yang mungkin pemiliknya udah gak jelas kemana dan lain sebagainya, kemudian jadi di bawah penguasaan siapa gitu ya. Itu mestinya bisa kita tindak lanjuti untuk kemudian mendukung juga target pembangunan kota. Ya. Nah, itu bicara isu bangunan. Isu yang juga tidak kalah menariknya adalah isu transportasi publik. Ya. Ini kita punya PR besar. Transportasi publik kita ini belum memadai. Ya. Ada bis kita itu juga bantuan pemerintah pusat, ya, pemerintah pusat. Tapi yang memang dalam kewenangan kebijakan kita itu kita belum banyak melakukan terobosan-terobosan, ya. Nah, mumpung momennya adalah wali kota baru, pergantian kepemimpinan, yang mana juga kita baru sahkan tentang RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang itu adalah penghijauan tahan janji kampanye wali kota, kita juga memasukkan untuk transportasi publik ini menjadi fokus dari kepala daerah yang baru untuk bisa menghadirkan transportasi publik yang memadai, yang terintegrasi, ya, dan berkelanjutan. Kira-kira begitu Bang Diki terkait dengan Komisi 2. Jadi Komisi 2 tadi terkait yang lagi benar fokus adalah terkait tentang sampah ya Bang. Ada perubahan dari open dumping menjadi sanitary landfill, kemudian gedung-gedung mangkrak ya Bang. Iya, betul. Yang terakhir tentang Dinas Perhubungan, tentang bus ya Bang. Transportasi publik. Publik. Gimana direkturnya masih baru nih Bang? Direktur baru kita BUMD kan ada 2, satu di Mitra Patriot, yang mungkin kelihatannya Mitra Patriot kan berhubungan dengan itu. Ya, yang selama ini jadi operator terhadap Transpatriot, ya. Tapi kita juga tahu di lapangan Transpatriot tidak berjalan dengan baik, ya menurut kita. Itu juga menjadi bagian dari upaya kita bagaimana kita bisa mendorong. Ya dari sisi BUMD ini juga mampu punya peran yang signifikan terhadap penyediaan transportasi publik yang memadai. Ada inovasi harusnya ya, direktur baru itu harusnya memberikan inovasi-inovasi ya Bang. Menurut saya gitu. Kita berharap seperti itu ya. Tapi memang kalau Komisi 2 kan kita bicara di level kebijakan ya. Karena kalau bicara BUMD itu kan memang pengawasannya di Komisi 3, teman-teman Komisi 3 mungkin lebih berkompeten untuk bicara tentang pengawasan BUMD, ya, tentang pengawasan di rute dan lain sebagainya. Tapi kita bicara kebijakan transportasi publik, kita memang perlu signifikan. Karena kalau kita belajar dari Jakarta, Jaklingko, dan juga cukup berhasil ya Pak? Ya, kemudian Surabaya, Dawarawiri, Surabaya, itu pada prinsipnya adalah transportasi publik itu emang ya subsidi pemerintah, ya. Jadi emang kita di awal kita pasti akan memerlukan banyak subsidi, ya. Subsidi kita terhadap masyarakat melalui penyediaan transportasi publik yang memadai, ya. Jadi dalam hitungan kita itu mungkin di tahun-tahun awal kita perlu ya setidaknya memberikan subsidi
di antara 30 sampai 40 miliar ya untuk kemudian membuat jaringan integrasi transportasi publik ini dengan memadai ya. Kita sudah Komisi 2 sudah pernah berdiskusi dengan berbagai pihak, ya swasta, ya kita juga berdiskusi dengan pemerintah Provinsi Jakarta untuk kemudian mengambil pembelajaran dari Jaklingko. Kita juga mengambil studi tiru di Warawiri, Kota Surabaya. Ya. Pada prinsipnya kan kalau secara teknis itu kan transportasi publik ini dilakukan secara by the service. Maksudnya orang itu kalau di Jaklingko itu kan operator, driver, sopir itu kan dibayar langsam ya. Jadi dia itu dibayar berdasarkan kilometer yang dia tempuh, ya, bukan berdasarkan penumpang, bukan berdasarkan jumlah penumpang. Jadi berdasarkan kilometer yang dia tempuh seharian itu dia berapa. Sementara penumpang membayar ya berdasarkan tujuan, ya berdasarkan individual penumpang. Ya. Nah di situ terjadi selisih, ya, selisih bahwa kemudian kita membayar secara kilometer, ya, kemudian penumpang membayar secara individual tujuan. Itu kan kita ngukur. Dan disitulah selisihnya. Selisih itu kemudian yang kita anggap yang harus kita tutupi dengan subsidi. Ya. Kendaraan umum sekali naik katakanlah 10.000, 5.000 lah Bang. Sepanjang ya sepanjang apapun lah kita atur, apakah berdasarkan jam, 1 jam, 2 jam, atau berdasarkan jumlah koridor, ya jumlah halte, atau berdasarkan apa. Sementara operator di lapangan itu berdasarkan kilometer. Jadi tidak ada lagi tunggu-tungguan. Yang penting dia jalan aja. Dia jalan sesuai apa namanya? Sesuai jam lah ya. Rotasinya rute dia. Dan jam yang kita sepakati. Ya, jadi maka ketersediaan angkutan publik ini akan selalu ada karena orang nggak ngetem, orang nggak tunggu-tungguan, orang juga dibayar berdasarkan kilometer ya, Bang. Ya, orang jarak, ya. Juga nggak kebut-kebutan. Ya. Pantes ya. Nah di situ kalau di Surabaya sih udah canggih sekali ya, maksudnya di dalamnya itu katakanlah ada CCTV, kemudian ada ya kayak kita lihat di Transjakarta ya, ada bahwa ini berikutnya kita turun di mana dan sebagainya. Ya. Sudah digitalisasi ya. Digitalisasi. Dan kemudian titik posisi armada ini juga terpantau di comment center apa namanya transportasi publik. Bus ini nomor berapa lagi lewat ini gitu ya. Betul, Bang. Betul. Macet di sana gitu ya. Betul. Nah, saya rasa kalau ini bisa kita sajikan di Kota Bekasi, maka banyak hal yang bisa kita tangani, ya, kemacetan, ya, kemudian apa namanya, secara tidak langsung juga kita memberikan subsidi untuk pertumbuhan ekonomi, ya. Jadi masyarakat ini duitnya tidak habis untuk bermobilitas, tapi kita subsidi dengan transportasi publik yang memadai. Ya. Anak sekolah juga lebih enak, ya. Tidak. Hari ini kan kita lihat anak sekolah satu mobil itu kan luar biasa. Kalau di Komplek Abang, luar biasa. Di Kemang, ada Marsudiri ini, ada Lajar, 3 mobil ya, Bang. Ngantri. Dimanapun lah. Ya. Tapi itu adalah menurut saya ya kita harus merasa bersalah juga karena mungkin tidak bisa menghadirkan solusi ya. Ya, transportasi publik yang aman, yang nyaman gitu kan. Yang menjadi solusi. Karena kalau kita lihat sekarang bis kita Vida Sumarekon itu di jam anak sekolah selesai pulang sekolah atau berangkat sekolah. Rame, Bang. Itu rame. Ada berdiri, Bang. Ada berdiri. Iya. Ya. Karena anak saya pakai itu. Ya. Gitu. Itu menarik menurut saya, menarik ya. Jadi terjadi juga apa namanya? Migrasi ya, Bang. Ya, dari yang tadinya pakai umum mungkin atau pakai yang lain. Dan kemudian inilah masyarakat itu kemudian bertemu, berkomunikasi melalui transportasi publik itu kan juga banyak hal yang bisa kita upayakan dari kejadian itu. Itu Bang Diki.
Tapi kan kalau kita bicara transportasi publik kan ada pihak-pihak yang kemudian terpinggirkan, Bang, seperti para supir angkot, dan beberapa kali kita lihat kan sudah ada juga demo mereka. Nah, ini solusi buat mereka seperti apa, Bang, ke depan? Kalau kita bisa merekrut mereka ini sebagai driver yang tadi kita gaji langsam, ya, saya rasa no isu menurut saya. Ya. Kemudian operator-operator yang ada di lapangan ini kita dorong, bahkan kita bantulah, ya. Apakah kemudian pembiayaan ringan dari PPRS kita atau melalui BJP gitu ya, untuk peremajaan angkutan, bahwa angkutannya spesifikasinya katakanlah minimal harus seperti ini, gitu kan. Kemudian operator di lapangan ini kita dorong untuk kemudian memenuhi ini. Kemudian mereka kita bayar, kita sepakati aja, ya, dengan operator lapangan, dengan mungkin asosiasi, kita per kilometer berapa fee-nya sekian ya, gitu tarifnya. Ya. Sehingga menurut saya yang terjadi katakanlah di Jakarta itu kan justru orang akhirnya malah ngantri itu untuk jadi operator menurut saya. Ya kan? Yang penting kan mereka secara real itu sopir sekian, kemudian bensin, perawatan sekian, dan itu ada selisih terhadap per kilometer yang dibayarkan oleh pemerintahan. Pasti kan mereka, yang penting kan menurut saya kan ada untung di situ. Ya. Operasional nutup, ada lebihan untung. Ya dan kan? Pasti, Bang. Pasti. Karena gini, mereka juga kan yang biasa-biasa itu kan mereka juga nggak pasti tuh kan, Bang. Kadang-kadang singgungan di jalan, kejar-kejaran waktu jam padat, mereka hantem-hanteman di jalan ya kan. Nah, ini kalau sudah ada seperti ini, kayaknya selesai nih solusi transportasi kita. Menurut Abang, ini realita ya, Bang, antara realita dan idealis. Kira-kira bisa diterapkan berapa lama ini, Bang, yang tadi Abang bicarakan terkait transportasi publik, mengatasi, Bang? Kalau kita serius, 2025-2026 mungkin kita melakukan kajian mendalam, 2027 sudah bisa mulai kita gulirkan, ya, dalam tahap uji coba gitu ya. Kemudian kan nggak serta-merta seluruhnya kita eksekusi. Betul. Artinya ada bisa area-area koridor, tertentu lah, ya benar, ya kan? Koridor siap. Jadi setahun ini kita kajian mendalam, ya, sambil juga uji coba, mungkin di akhir tahun 2027 bisa lebih diperluas. Kemudian ya terus berkembang sambil kita mengevaluasi apakah kemudian yang kita lakukan itu efektif apa enggak, masyarakat responnya bagaimana. Apakah sudah ketemu dengan harapan masyarakat? Ya, pada prinsipnya kan begitu. Ya. Tapi ini menurut saya penting untuk kemudian digulirkan. Ya, digulirkan. Dan bis kita sendiri, sorry Bang, saya potong. Dan bis kita sendiri kan juga belum jelas juga, Bang, menurut saya regulasinya kan. Kemarin tuh katanya gratis, terus akan bayar. Kemudian ya itu masih kadang-kadang diumumkan minggu depan udah bayar, bulan depan udah bayar, ternyata masih gratis juga. Itu sepertinya sih menurut saya belum ajak gitu, Bang. Iya. Bis kita ini kan memang dari pemerintah pusat, ya. Artinya gini, kalau kita punya kebijakan transportasi publik yang memang... Bukan kita punya ya bis kita ya, bukan? Bis kita ini kan dari perhubungan pusat. Oke. Ya, ini program pusat. Bis kita ini program pusat. Ya. Yang kemudian memang ya bantuan untuk daerah-daerah membangun transportasi publik yang memadai. Iya. Dikasih bis kita, nanti kalau memang kita sudah punya kebijakan transportasi publik yang memadai, ya tentu dia harus ikut kebijakan kita, rule kita, ya. Atau kemudian bahkan kita ikut subsidi ke situ atau bagaimana, itu kan secara umum kebijakan harus ada, ya. Bahkan kan kalau kita lihat di Surabaya ini, bis kita ini justru kemudian ditolak. Oh iya. Ya. Quote-unquote itu ditolak sama wali kotanya Heri Cahyadi. Karena menurut wali kota di Surabaya macet. Warawiri ini udah berjalan baik. Ya. Dengan datangnya bis kita yang katakanlah ya namanya juga dari pusat ya, dia bisa bergerak ini. Justru dikhawatirkan kemudian membawa dampak yang negatif terhadap apa yang sudah ada. Ya.
Nah, hari ini di Kota Bekasi bis kita itu laris karena kita nggak punya alternatif. Iya. Ya, Betul. maksud saya ini juga bisa disinergikan juga. Mitra Parkir sendiri belum ada armada, Bang. Transpatriot ada armada, tapi kan secara personal ya mungkin bahasa kita hidup sulit. segan mati tak mau. Ya, itu juga harus evaluasi keras. Ya, tapi dari sisi kebijakan lah, kalau saya dari Komisi 2, saya khawatir nanti offside terhadap pengawasan BUMD. Begitu Bang Diki. Menarik Bang, transportasi publik itu menarik karena itu sebenarnya menjadi etalase ya. Menurut saya sebuah etalase di mana daerah lain bisa melihat, etalasenya transportasi publik itu di Bekasi etalasenya bagus gitu. Karena itu menjadi menjadi ya itulah etalase yang pertama kali dilihat kan, memang dalam setiap orang mau mengunjungi kota ini pasti yang dilihat ya transportasinya kan Bang. Dari awal gitu. Nah, bila transportasi publik ini benar-benar diatur signifikan dan memang baik gitu, saya pikir ya Kota Bekasi akan jadi pusat perbincangan di banyak daerah gitu, atau menjadi di daerah percontohan kan. Betul gitu. Menarik Bang ini tema ini, tapi saya kayaknya akan membongkar akan mencoba banyak tanya terkait Gedung Mangkrak nih Bang. Nah, ini Gedung Mangkrak ini membongkar fakta dan kronologi proyek fisik mangkrak di Kota Bekasi. Sebenarnya sudah sejauh mana sih Bang peran daripada Komisi 2 ini khususnya untuk mencari tahu Bang, ini gedung-gedung yang mangkrak ini yang punya siapa, kemudian identifikasi gitu, seperti apa sih Bang? Ya. Sudah mulai atau belum? Belum. Okay. Jadi begini Bang Diki, masalah gedung mangkrak ini memang baru masuk dalam... Ini juga etalase loh Bang izinnya. Ya, radar pantauan kita ya. Jadi karena banyak masukan dari masyarakat terkait dengan bagaimana estetika terhadap gedung mangkrak. Ya. Kita sendiri belum pernah ada pembicaraan yang serius terhadap... Khususnya belum ada ya Bang? Terkait... Berarti ini breakthrough loh, Abang mencurahkan ini breakthrough ini ya, luar biasa Bang Dika. Tangan buat Bang Dika, luar biasa. Ya ini soalnya etalase Bang, kita bicara etalase itu kan penting ya. Wajah kita ganteng, cantik itu kan penting itu Bang, sebagai performance. Betul. Yang mungkin emang nanti akan saya coba bawa di Komisi 2, akan kita tanyakan ke pihak-pihak terkait di Komisi 2, mungkin ke Dinas Tata Ruang, ya, dan mungkin yang ke dinas yang lainnya. Bagaimana kita mengantisipasi situasi seperti ini? Apakah kemudian kita punya payung hukum yang kuat, ya, atau kemudian kita belum punya payung hukum yang kuat sehingga kita juga belum bisa melakukan banyak hal karena kita nggak ada payung hukum. Ya. Ini bicara tata ruang. Belum ada perda mengatur gedung mangkrak di Kota Bekasi berarti Bang? Setahu saya belum ada. Wah. Kalau pendaya gunaan tanah terlantar ada. Iya. Tapi kalau ini kan bukan terlantar ya kan? Nah, makanya kan apakah tanah terlantar itu bicara juga tentang bangunan di atasnya? Iya. Atau kemudian bagaimana? Memang ya ini seiring dengan kebutuhan kota ya. Iya Bang. Kita bicara tentang estetika. Kita juga bicara tentang kepatuhan kelayakan sebuah proyek. Banyak hal yang perlu kita dalami dan kita persiapkan untuk bisa menanggulangi hal seperti ini, ya. Karena kebutuhan kita terhadap tata ruang ini kan cukup besar, Diki. Betul. Ya. Lagi-lagi di RPJMD ini kan Pak Wali Kota juga dia punya semacam visi katakanlah sport tourism gitu ya. Kita teman-teman di Pansus di DPRD juga mendorong bahwa Kota Bekasi ini kokoh sebagai kota jasa dan perdagangan. Iya. Maksudnya itu begini, kita ini punya katakanlah punya impian orang itu jadi orang itu datang ke Bekasi itu ada tujuan yang spesifik. Maksud saya,
Kota Bekasi ini mungkin secara sumber daya alam, secara natur ya, secara apa namanya, Historical? iya, tata sumber daya alam mungkin nggak banyak yang menarik. Secara wisata alam, Iya. apakah sungainya mungkin belum bersih banget, Iya. kemudian kita nggak punya, Ya, bisa dikatakan kita ya, minus lah itu Bang ya. wisata alamnya kurang mungkin. Iya. Tapi kan kita bisa mendorong untuk kemudian banyak kunjungan ke Kota Bekasi ini bicara tentang apakah ya wisata belanja, apakah ya wisata kuliner, apakah ya wisata olahraga, ya. Wisata olahraga itu maksudnya gimana? Ini sejalan dengan visi wali kota sport tourism. Kita bisa sih mendorong itu kemudian venue-venue bertaraf internasional untuk kita hadirkan di Kota Bekasi. Ya. Jadi tiap kali ada event internasional, itu Bekasi harus selalu menjadi masuk kalender event internasional. Nah, dan mungkin kita ngambil yang tidak terlalu mainstream lah, ya. Apakah mungkin skateboard, ya, inline skate, apa-apa. Padel. Itu ya mungkin padel. Ya, atau bahkan mungkin ini Demam Padel ini juga kita mendorong teman-teman untuk bikin lapangan sebanyak-banyaknya Kota Bekasi, siap, ya kan? Siap. Sehingga kalau ada event internasional tadi skateboard katakanlah, itu venue yang harus masuk kalender adalah venue yang ada di Kota Bekasi. Orang akan datang. Nanti ini akan nyambung dengan kebutuhan transportasi publik. Orang datang ke sini tuh mungkin pakai komuter lain, LRT. Ya. Dari situ kemudian venue-venue ya, ada ke venue-nya mobilitasnya kayak gitu. Ya. Itu bicara wisata olahraga, wisata belanja. Nggak bisa dipungkiri, Kota Bekasi ini mall-nya banyak. Ya. Kita dengan terbanyak mall. Nah, kita bisa membayangkan mamanya. Kita bisa mendayagunakan betul mall ini mamanya. Kita minta brand-brand, apakah brand lokal yang ternama, apakah bahkan brand internasional untuk kemudian membuka butiknya di sini. Sehingga orang kalau nyari brand itu, kita ke Bekasi ini harus belanja ke Bekasi, ya kan? Bisa dibayangkan, ya kan? Momennya Karawang punya Grand Outlet tuh gede, ya. Masa kita nggak bisa bikin kayak gitu? Jadi orang silakan aja ke Bekasi belanja, ya. Kemudian bicara tentang kuliner dan lain sebagainya. Jadi kita mendorong kota ini menjadi kota jasa dan perdagangan yang tidak terlalu industri heavy. Maksudnya tuh kita tidak fokus untuk kemudian membangun industri yang berdampak lingkungan yang signifikan. Itu Bang Diki. Jadi Bang, arah kota kita ini sebenarnya sport tourism ya. Jadi harusnya kalau memang mengacu kepada itu, harusnya sudah mulai dibentuk itu Bang ya, supaya turis-turis sport itu berdatangan gitu ya Bang. Iya. Nah ini di Komisi 2 seperti apa ini memandangnya sport tourism ini Bang? Sport tourism ini kan salah satu ya semacam visi wali kota terpilih. Ya. Kalau dari sisi sportnya, dari sisi olahraganya, mungkin teman-teman Komisi 4 lebih mumpuni untuk berkomentar terhadap hal itu. Tapi kalau dari sisi Komisi 2 itu kan kita bicara masalah tata ruang dan penyediaan venue-venue itu. Ya. Jadi ini sudah masuk di RPJMD, tapi memang perlu lebih serius untuk kemudian mengeksekusi ini. Ya. Maksudnya serius apa? Serius itu kan bisa kita lihat dari anggaran. Betul. Yang Diki. Sudah mulai ada ya. Jadi anggarannya seberapa besar kita mengalokasikan energi dan sumber daya anggaran kita untuk kemudian membangun hal itu. Ya. Dan yang terdekat kan kalau bicara olahraga itu kita ada Porprov. Betul. Ya. Ini jadi inilah ya, jadi apa namanya uji coba lah ya. Trigger faktor lah. Ya, trigger faktor. 2026 kan, Porprov. Secara konsep Porprovnya tentu mungkin teman-teman Komisi 4 lebih punya peran. Tapi memang bicara tentang apakah pembangunan venue-venue dan sebagainya sudah mulai dilaksanakan. Kita belum pernah ada dengar pendapat yang serius dengan pihak-pihak terkait. Ya. Apakah terkait dengan Perkintan, dengan
Kan katanya sudah dibangun tuh Bang, satu gedung yang buat Porprov itu yang menelan anggaran belasan miliar itu. Yang dekat Candrabaga ya? Iya, Yang sudah di belakang ya? sudah dipanggil atau sudah ada apa namanya? Ada pembicaraan terkait itu Bang? Sudah sampai mana presentasinya? Karena kemarin sempat rusak juga katanya Bang. Belum dipakai tapi udah rusak. Seingat saya sih di Komisi 2 kita belum pernah ada isu, belum pernah ada rapat khusus untuk membahas isu itu. Ya. Ini termasuk masuk dalam apa namanya agenda Komisi 2 di bulan Agustus untuk kemudian bisa memantau, ikut mengawasi terhadap progres pembangunan gedung itu ya. Kesiapan Kota Bekasi sebagai tuan rumah menghadapi Porprov. Iya. Jawa Barat 2026. Begitu Bang Diki. Jadi belum tahu juga Bang venue-venue yang sudah tersedia. Belum ada laporan resmi juga dari pihak-pihak terkait. Mungkin apakah Perkintan, apakah dari. Sementara Porprov sendiri akan diadakan pada tahun depan ya. Tahun depan ya. Tahun depan. Ya kan artinya kan venue itu nggak boleh harus selesai dulu tahun ini biar sudah mulai diuji coba kan Bang. Jangan tahun depan baru diuji coba kan. Betul. Baru jadi baru diuji coba gitu. Ya kalau memang sebenarnya visinya sport tourism harusnya venue-venue itu menjadi satu daya tarik ya Bang menurut saya ya. Dianggarkan untuk menjadi suatu yang menarik sehingga menjadi etalase lagi kan kembali Bang. Tidak hanya berhenti untuk Porprov. Iya. Kita juga berharap itu bisa berkelanjutan. Itu Bang Diki. Iya. Bang, ini kan bicara mangkrak ini nih Bang. Kita udah bicara gedung. Tapi ada juga loh Bang pasar mangkrak itu gimana Bang ceritanya? Bisa diterangkan? Pasar mangkrak itu pembangunan pasar yang mangkrak itu masuk ke dalam ini nggak? Masuk ke dalam Komisi 2 nggak? Masuk pengawasan ya? Bang Diki. Jadi pembangunan pasar mangkrak ini yang paling rumit itu kan memang pasar Kranji ya. Ini kita sudah berkali-kali rapat, tapi memang rumit menurut saya. Ya. Rumitnya? Rumitnya karena bicara tentang. Kalau rumit itu kayak rambut kusut tuh Bang, susah ngurainya. Kusut memang kusut. Menurut saya agak kusut. Ya. Karena di situ mungkin karena ini juga ya, perjanjian kerjasama kita ini kurang kokoh. Ya, kurang kokoh. Jadi terlalu banyak celah untuk kemudian pihak-pihak ini ya semacam melakukan one prestasi, tapi kita tidak mampu berbuat yang signifikan terhadap situasi itu. Ya. Terkurung oleh apa? Regulasi? Ya, terkurung oleh perjanjian sendiri. Ya. Di Pasar Kranji ini baru juga masuk surat kalau nggak salah tentang Pasar Kranji ini yang akan diagendakan dalam waktu dekat ya, dari rukun warga pedagang lah atau apa. Nah kalau swasta mangkrak mungkin kita agak susah dapat ininya ya Bang. Maksudnya untuk masuk ke sana itu kan perlu penetrasi lebih. Tapi kalau gedung-gedung pemerintah yang mangkrak ya kan, kayak pasar yang mangkrak itu kan harusnya bisa lebih gampang Bang masuknya. Dan memang itu ada anggaran yang kita gelontorkan kan di sana. Dewan harus mengawasi sampai sejauh mana tuh penggunaan anggarannya, ada salah fungsi atau apa gitu Bang. Iya, ini masuk surat tentang laporan permasalahan Pasar Baru Bekasi ya, dari RWP Pasar Baru. Kemudian ada juga surat teguran atau somasi ke-1. Ya. Ini kan semacam tembusan aja ke DPRD terkait dengan Pasar Kranji. Kemudian ada somasi kedua juga terkait Pasar Kranji. Dan memang tadi yang masalah sampah ini tentang perkembangan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PSL berbasis teknologi ramah lingkungan di Kota Bekasi. Ya. Ini termasuk agenda-agenda Komisi 2 dalam waktu dekat ya. Untuk kemudian menindaklanjuti surat-surat ini dan mengundang pihak-pihak terkait untuk bisa menjelaskan hal perihalnya ya dan posisi hari ini. Kira begitu, Bang. Jadi Komisi 2 ini sebenarnya lebih kepada estetika sebenarnya Bang ya. Pembangunan estetika kota ya, lebih concern ke sana ya. Dan berkelanjutan, yang paling penting itu kan berkelanjutan. Bahwa pembangunan kota ini tidak sembrono, tapi juga berkelanjutan. Ya. Berkelanjutan ini bicarakan ya tidak ada banjir,
kemudian tidak ada dampak-dampak lingkungan yang signifikan terhadap pembangunan kota. Begitu Bang Diki. Nah ini sudah seperti apa nih Bang way out-nya dari Komisi 2 terkait permasalahan-permasalahan tadi? Kita terus memanggil pihak-pihak terkait untuk kemudian memantau, ikut mengawasi, dan memberikan masukan, pressure, memberikan feedback yang mencukupi untuk kemudian bahwa masalah-masalah ini harus dicarikan solusinya, harus kita carikan solusi yang bersama-sama. Ya, memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi ya harus terus kita gulirkan, ya, agar berbagai masalah tentang pembangunan kota ini bisa kita hadirkan untuk kenyamanan dan kesejahteraan warga. Itu kalau tadi dilihat itu ada potensi-potensi nggak Bang? Misalnya potensi penyimpangan, terus permainan proyek, ya kan? Terus ada hambatan birokrasi mungkin itu terkait PKS atau seperti apa sih Bang? Untuk melihat case by case ini? Potensi terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran misalnya, wewenang anggaran, kemudian penyalahgunaan pengaruh dan sebagainya. Ada itu pasti selalu ada, Bang. Ya, itu pasti selalu ada. Dan justru disitulah Komisi 2 itu kemudian hadir ya, untuk kemudian bisa meminimalisir situasi-situasi yang demikian, ya, untuk meminimalisir dampak-dampak negatif yang mungkin timbul dari sebuah proyek, dari sebuah perjanjian kerjasama yang terkait dengan tata kota, yang terkait dengan hal-hal yang menjadi tugas Komisi 2. Nah itu kan ada kerugian sosial dan ekonomi itu kan Bang, termasuk kalau Pasar Kranji itu kan seperti itu kejadiannya kan, atau gedung-gedung yang mangkrak lainnya kan juga kayak calon hotel yang nggak jadi, calon mall yang nggak jadi. Nah Bang, ini topik terakhir nih Bang, ini kan juga banyak sebenarnya mall yang dibangun di Kota Bekasi ini yang sekarang sudah mulai sepi nih. Ini ada way out nggak dari Komisi 2? Agar mall-mall ini menjadi ramai kan. Banyak juga tuh Bang yang mall sepi kan. Sekarang kayak Blue Mall ini kan sepi benar tuh Bang. Iya. Itu ada way out nggak tuh kira-kira? Di samping gedung kita ini. Contoh case-nya kan. Agar membantu para investor ini bergairah gitu. Seperti apa sih Bang? Ada program-program khusus nggak yang dilakukan oleh Komisi 2? Komisi 2 secara spesifik kan tidak bicara tentang tentang laju ekonomi ya. Iya. Artinya itu di Komisi 3. Ya, pusat ekonomi dalam bentuk mall dan lain sebagainya itu kan memang bagian fokus dari ekonomi. Komisi 2 kan fokusnya tidak di situ. Tapi kalau kita katakanlah dibolehkan berkomentar sebagai anggota DPR. Enggak kan akhirnya gedung itu jadi jelek kan kelihatannya Bang, nggak berfungsi, udah gitu kumuh ya kan. Betul. Pertama kalau dari sisi katakanlah ekonomi sendiri memang kita lagi menghadapi situasi yang tidak mudah. Ya. Dan ini kan juga menjadi isu nasional. Ya. Mall-mall isinya Rojali, rombongan jarang beli. Iya. Ya kan? Rohana, rombongan hanya nanya. Iya. Sudah mulai berarti TikTokers juga ya berarti? Itu kan ramai sekali. Ya. Sudah ada itu. Salah satu itu fenomena rombongan senyum-senyum gitu. Fenomena nasional ya. Fenomena nasional yang juga menjadi tantangan buat kita. Iya. Dan prosesnya juga memang tidak mudah. Tapi kita bicara tentang estetik kota, kita bikin aja venue olahraga Bang di situ ya. Bisa seperti padel misalnya atau tenis lapangan ya kan? Atau itu mungkin salah satu solusi ya. Iya. Karena kalau saya lihat kan Blue Mall sering dijadikan semacam giat-giat kan? Venue buat senam, buat taekwondo, iya. Kenaikan tingkat dan sebagainya. Ya. Kranji Mall itu tutup loh Bang sekarang. Kranji Mall itu. Grand Mall. Iya Grand Mall. Dipagar katanya sudah. Iya. Itu kan menyedihkan juga tuh Bang. Di BCP juga kan. BCP BTC Bang. Iya BCP, BTC itu sepi-sepi. Kenapa nggak kita jadikan itu venue-venue olahraga Bang? Gedungnya sudah ada.
kembali kepada pengelola. Artinya itu kan tanah privat ya. Iya. Pemerintah kota bisa ikut mendorong, mungkin memberikan insentif, disinsentif. Iya. Tapi semuanya kembali kepada pemilik privat. Ya. Iya. Bagaimana mereka menghitung secara ekonomi dan lain sebagainya. Ya. Kalau pemerintah kota kan berkepentingan bahwa pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ini bisa tetap terjaga. Betul. Secara estetika kota juga tetap terjaga, begitu Bang Diki. Nah itu ada juga mall yang di ini Bang, apa namanya yang di dekat proyek itu kan juga, wah sunyi senyap itu Bang, udah kayak lagu malam Natal itu. Apa sih BTC? Apa sih? Junction ya, Bekasi Junction itu. Bekasi Junction. Itu sunyi senyap itu Bang. Ya. Kalau kita ke bawah gelap itu Bang. Ya. Kita juga jadi takut jadinya lewat masuk situ. Kenapa? Karena memang nggak ada orang juga alur masuk situ Bang. Ya. Nah maksud saya DPR punya inisiatif nggak kira-kira menyarankan ke pemerintah, bos ini ada beberapa gedung yang kelihatan perlu bantuan, gimana kita panggil, kita tanya, kita kasih solusi, mendukung sport tourism atau perdagangan dan jasa gitu Bang. Ya, itu masukan juga buat kita ya, untuk kemudian mulai mendata secara serius. Betul Bang. Penurunan kunjungan ke pusat-pusat perbelanjaan ini. Rojali Bang. Dan bagaimana juga respon pengelola terhadap situasi ini. Betul Bang. Sepakat saya. Itu Bang Diki. Ya oke. Luar biasa ya. Kita mulai dari mulai dari transportasi, kemudian gedung mangkrak, sekarang masuk ke tadi mall-mall yang sepi di Kota Bekasi. Bang, ini menarik banget ya, banyak hal yang baru yang kami dapatkan dan kemudian ternyata tidak membosankan. Ya, banyak hal yang kita bisa ulik, kita bisa menjadikan podcast ini menjadi satu barometer juga Bang ya, menurut saya agar lewat podcast ini suara-suara kita nyampe dan Pemkot dan DPR bisa berkolaborasi untuk membuat Kota Bekasi ini menjadi lebih maju, lebih indah dan lebih baik. Bang, silakan kata penutup Bang, sekapur sirihnya. Silakan, mungkin ada pesan-pesan buat para pemirsa telusur Parlamentaria Bang. Iya, terima kasih Bang Diki. Siap. Atas podcastnya kita bincang-bincang tentang isu-isu yang mungkin mengemuka di hari belakangan ini, khususnya terkait dengan tugas kita di Komisi 2. Dan pasti banyak isu lain yang juga mungkin belum sempat kita diskusikan. Iya, betul. Ya. Tapi DPRD selalu terbuka terhadap masukan, pertanyaan, komplain, sanggahan masyarakat seluruh Kota Bekasi. Dan kita senang kalau ada masukan-masukan, itu adalah semacam sumber baru bagi kita untuk mengawasi pemerintahan ini secara lebih serius. Ya. Kita berterima kasih dan mudah-mudahan mari kita sama-sama menjadi masyarakat yang berkontribusi paling banyak terhadap pembangunan kota, menjadikan Kota Bekasi ini yang nyaman dan sejahtera. Terima kasih Bang Diki. Siap. Demikian telusur Parlamentaria podcast kita hari ini, santai tapi cukup berat ya, ada isinya. Luar biasa, kalau kemarin terkait SLF, hari ini kita terkait banyak hal di Komisi 2, dan semoga podcast kita ini bisa menjadi masukan, saran, dan kritik untuk yang pemerintah dan para dinas terkait agar pengawasan pembangunan di Kota Bekasi, khususnya di areal Komisi 2 ini bisa lebih tertata lagi, dan membuat Kota Bekasi lebih cantik dan ganteng ya, lebih indah ke depannya. Amin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.